Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan iradah dan inayahnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa kita harus menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, la in syakartum, jika seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, maka kami akan tambah kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, namun jika Anda sekalian kufur akan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah dahsyat. Ayat ini menyiratkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang begitu luar biasa diberikan kepada seluruh manusia. Sesungguhnya kenikmatan itu adalah untuk kita sendiri. Kenikmatan itu adalah sebagai anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri. Rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sesungguhnya kalau kita bersyukur, maka kita pun juga yang akan beruntung atas syukur yang telah diberikan kepada kita tersebut. Telah banyak apa yang telah anugerahkan dari Allah kepada kita semua. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa betapa luar biasa anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dan sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk bisa membalas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung apa yang telah diberikan Allah kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa menghitung kenikmatan tersebut. Karena itu maka kewajiban kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita wajib bersyukur. Dan syukur kita kepada Allah tersebut sesungguhnya bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Dan rasa syukur tersebut kemudian pasti akan berimplikasi kepada hal-hal yang semakin bertambah dari kenikmatan itu. Para ulama menyatakan bahwa ada 4 implementasi dari rasa syukur kepada Allah itu. Keempat tindakan tersebut adalah pertama, bahwa kita harus selalu mengingat kepada siapa yang memberikan kenikmatan itu.
atau dzikrul mun'im. Kita harus selalu mengingat. Rasanya sangat tidak berterima kasih kalau kita tidak menunjukkan rasa terima kasih kita dengan selalu mengingat kepada siapa yang memberikan pemberian tersebut. Itulah yang pertama adalah kita harus selalu dzikrul mun'im. Ya, mengingat-ingat siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Dalam kaitan inilah maka kewajiban kita adalah selalu zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat kepada kita. Yang kedua adalah kita harus hifdzun nikmah. Kita harus memelihara kenikmatan tersebut. Kita diberi mata, kewajiban kita adalah menjaga mata kita. Kita diberi tangan, kewajiban kita adalah bagaimana kita menggunakan tangan ini dan kita jaga tangan ini dengan sebaik-baiknya. Kita diberi kaki, maka kewajiban kita adalah bagaimana menjaga kaki ini agar jangan sampai keseleo misalnya. Kita diberikan rumah, maka kewajiban kita selain kita berterima kasih kepada Allah, tetapi kewajiban kita juga menjaga rumah ini jangan sampai rusak misalnya. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu wajib untuk dijaga. Yang ketiga adalah kewajiban kita taatul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat. Rasanya sangat tidak etis kalau kita tidak taat terhadap orang yang memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Orang seperti itu tentu orang yang tidak tahu diri. Nah, dalam kaitan itu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kewajiban kita adalah mentaati apa yang telah diberikan oleh Allah dan Allah perintahkan kepada kita. Dan yang keempat adalah tasarrufu ila ridhol mun'im. Mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita nikmat kita ingin tetap berkelanjutan, maka seharusnya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari nikmat tersebut, ya pergunakanlah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau sekarang ini bangsa kita merupakan bangsa yang kaya raya, orang bilang gemah ripah loh jinawi, kekayaan alamnya sangat luar biasa. Kekayaan alam laut, kekayaan bawah tanah yang menghasilkan minyak, menghasilkan gas dan lain sebagainya. Udara pun juga yang kita hirup adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya rasa kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan kekayaan alam yang luar biasa ini, maka seharusnya kewajiban kita adalah jangan melupakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tidak boleh melupakan Tuhan, karena rasa syukur itu yang paling utama adalah kita selalu ingat taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah sebagai bentuk rasa syukur, kita pergunakan kekayaan alam kita ini untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Mempergunakan, mengelola kekayaan alam sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Pasti Allah akan memberikan
kenikmatan yang berlipat-lipat kalau kita mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kalau kita rakus, kalau kita tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua akan menghasilkan keberkahan buat kita. Yang terjadi justru akan menjadi resource curse, akan menjadi kutukan buat kita. Saya kira banyak sekali ya contoh-contoh di mana kekayaan alam yang luar biasa kalau tidak dikelola dengan baik, maka justru sebaliknya akan menimbulkan berbagai potensi konflik di dalam negara-negara tersebut. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Baik dalam konteks kita pribadi, sebagai hamba Allah tentu kita punya kewajiban untuk selalu mengingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, menjaga nikmat yang diberikan kepada kita dan mempergunakan kenikmatan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks kebangsaan, kita telah diberikan nikmat sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang mendapatkan kekayaan alam yang luar biasa. Kita pergunakan, kita kelola sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dengan bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.